Tesia terkejut dengan kata-kata Arthur yang menunjukkan niat untuk segera pergi. Keluarga yang melihat tingkah Tesia terkejut karena sepertinya dia sangat lengket kepada Arthur. Arthur menjelaskan kalau dia sebagai seorang manusia merasa tidak pantas tinggal berlama-lama di kerajaan elf, dan juga Arthur harus memastikan apakah keluarganya dalam keadaan baik-baik saja. Raja Alduin berkata karena Arthur telah menyelamatkan putri mereka, jadinya Arthur berhak buat mendapatkan kompensasi yang tepat. Tapi sayangnya, pintu teleportasi yang menghubungkan antara kerajaan elf di Elenoir dan manusia di Sapin hanya dibuka setiap 7 tahun sekali, yaitu saat konferensi antara 3 ras kerajaan, jadinya Arthur harus menunggu selama 5 tahun lagi supaya bisa lewat pintu teleportasi itu. Tetapi Alduin menawarkan untuk mengantar Arthur pulang bersama para penjaga untuk menunjukkan kalau sebagian ras elf itu ramah dan toleran, walaupun sebagian lainnya menyimpan dendam terhadap manusia. Jadi untuk sekarang Arthur dipersilahkan untuk menginap dan keesokan harinya ia akan berangkat. Arthur berterima kasih atas keramah tamahan yang ditawarkan oleh Raja Alduin. Arthur ditempatkan di ruangan yang terlihat mewah dan berkilau. Karena ia terlalu lelah dan kotor, jadinya dia langsung OTW mandi. Saat ia mandi, tiba-tiba rasa sakit itu muncul lagi dan semakin parah rasa sakitnya. Setelah selesai mandi, Arthur duduk di atas sofa memegangi telurnya Sylvia sambil mencari pencerahan. Lalu ada yang mengetuk pintu kamar Arthur. Saat dibuka rupanya itu Tesia yang terlihat sedang menarik kepalanya lalu menyundulkannya ke perut Arthur. Tesia marah karena Arthur bersikap dingin kepada keluarganya, dan juga Tesia marah karena Arthur mau pergi meninggalkannya. Arthur menjelaskan kalau ia bukan bersikap dingin, melainkan bersikap hormat, karena mereka adalah raja dan ratu negeri elf, dan juga Arthur bertanya kenapa Tesia tidak memberitahu dirinya kalau dia adalah seorang putri. Tesia cuma bilang, "Tehe," yang membuat Arthur kesal. Tesia ngambek karena dia tidak ingin Arthur pergi, dan ia mengungkapkan kalau Arthur adalah teman pertama yang ia miliki. Arthur tersenyum mendengar kata-kata Tesia. Ia pun memintanya untuk mengajak dirinya jalan-jalan berkeliling kastil agar Tesia terhibur. Arthur sampai di suatu tempat yang Tesia tunjukkan. Tempatnya dipenuhi dengan taman bunga dan kunang-kunang yang berkelap-kelip. Ia mengumpulkan kunang-kunang ke atas kedua tangannya, lalu menunjukkan keindahannya kepada Arthur. Arthur terpukau dengan keindahan cahaya kunang-kunang yang diberikan Tesia. Saat mau menerimanya, tiba-tiba ia merasakan serangan dari belakang. Lalu ia langsung menarik tangan Tesia dan menangkap pisau yang dilempar itu untuk menyerang balik si pemilik pisau yang melemparnya. Tapi serangan Arthur ditahan. Rupanya ternyata yang melakukan serangan lemparan itu adalah Virion, kakeknya Tesia. Arthur terkejut dan spontan menanyakan tindakan Virion yang seperti mau membunuh cucunya sendiri. Virion tertawa karena yang dilemparkannya itu hanyalah pisau mainan. Arthur terkejut karena ia telah ditipu. Di samping keterkejutan Arthur, Virion memuji reaksi dan insting Arthur, serta cara Arthur menangkap pisau yang dilemparkannya dan menggunakannya untuk melawan balik. Sehingga ia bisa percaya kalau cerita Arthur yang menyingkirkan para pedagang Buddha seorang diri adalah benar. Tesia mengomeli Virion agar tidak mengganggu Arthur. Virion mengerutkan alis karena kata-kata Tesia dan berkata, "Seharusnya kau tahu kenapa aku datang ke sini." Arthur dalam batinnya bertanya-tanya, kenapa Virion datang ke tempat ini? Virion bermonolog kalau dia sudah lama tidak bertemu dengan seseorang yang menarik. Virion pun melemparkan pedang kayu pada Arthur dan ingin mengujinya. Terima kasih karena telah menonton atau mengklik video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Dah.